Kalau skor akhirnya nanti akan memenangkan timnas Indonesia, menang dengan skor berapapun, 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, berapapun itu gitu ya. Nampaknya itu akan membuat Erick Thohir menjadi superhero baru di Indonesia. Selamat malam semuanya. Hari ini sudah banyak orang yang menukarkan tiketnya untuk bersiap menonton pertandingan sepak bola antara timnas Argentina melawan Indonesia. Dan seperti yang kita tahu, ternyata timnas Argentina tidak membawa mega bintangnya Lionel Messi dengan alasan Messi sudah menghadapi musim yang sangat padat dan jadwal yang sangat banyak sehingga dia berhak untuk liburan lebih awal dibandingkan pemain timnas Argentina yang lain. Jadi Messi nggak jadi datang ke Indonesia, dan berita ini ternyata membuat sebagian orang menjadi kecewa sekali. Bahkan belakangan muncul berita bahwa ada orang yang ingin merefund tiket pertandingan antara Argentina melawan Indonesia karena Messi nggak jadi datang. Dan Erick Thohir sampai menjawab dan memberikan klarifikasi bahwa Indonesia PSSI mengundang timnas Argentina, bukan Lionel Messi All Star. Itu Pak Erick juga kesel kayaknya gitu ya. Tapi sebenarnya untuk sikap-sikap atau pernyataan-pernyataan orang-orang yang kecewa dengan ketidakhadiran Lionel Messi sebenarnya nggak perlu direspon secara serius bagi Pak Erick gitu, karena orang-orang itu nggak selevel dengan Pak Erick. Pemikiran mereka ketika mereka datang atau beli tiket pertandingan sepak bola itu nggak seperti pemikiran Pak Erick yang ingin membangun sepak bola Indonesia. Enggak gitu. Mereka cuma buat seneng-seneng aja. Mereka datang cuma pengen nonton Messi aja gitu. Menang kalah urusan lain, nggak peduli. Yang penting eksis di sosmed gitu. Jadi jawaban Pak Erick yang sangat serius gitu ya, yang mengatakan bahwa kita itu mendatangkan timnas Argentina bukan Lionel Messi All Star, itu bagi saya nggak nyampe ke kepala mereka yang kecewa atas ketidakhadiran Messi. Nggak nyampe. Jadi harusnya kalau Pak Erick pengen jawab gitu, jawab aja, ya sudah, refund aja nggak apa-apa, nanti saya jual lagi. Ya pasti laku gitu, karena banyak orang yang pengen beli tiket pertandingan antara Argentina melawan Indonesia. Jadi harusnya nggak usah dijawab terlalu serius gitu. Dan bagi saya pribadi, dengan ketidakhadiran Messi di Indonesia, bagi saya itu menguntungkan kita gitu, karena kita jadi nggak terlalu fokus dengan Messi-nya. Pemain kita jadi nggak terlalu terlalu deg-degan ketika berhadapan-hadapan dengan Messi gitu. Karena kalau Messi ada, jangan-jangan malah diliatin, nggak ditekel. Jadi tanpa kehadiran Messi dan Di Maria, bagi saya itu keuntungan bagi kita, karena peluang kita untuk menang atau seri itu jadi jauh lebih terbuka. Karena mental kita atau mental pemain kita itu minimal nggak terlalu deg-degan ketika berhadapan dengan Messi gitu. Ya karena kalau tanpa Messi gitu ya, kita kan bisa punya peluang untuk menang atau seri. Bahkan dulu kalau kita ingat gitu ya, di Piala Dunia, Argentina kan pernah kalah oleh Arab Saudi gitu. Itu pun ada Messi waktu itu. Jadi kalau tanpa ada Messi, dengan pertandingan yang cuma pertandingan persahabatan, bukan Piala Dunia, jadi peluang kita untuk memenangkan pertandingan ini jauh lebih besar gitu. Kalau benar-benar dipersiapkan dengan sangat matang dan serius sebelumnya. Jadi ya Messi nggak datang itu alhamdulillah mestinya. Bukan malah berharap untuk melakukan refund tiket. Ya tapi begitulah para penonton kita gitu ya, begitulah para pecinta sepak bola di tanah air. Gak semua orang nonton sepak bola itu karena paham atau karena ngerti cara bermain sepak bola. Gak semua orang gitu. Gak semua orang punya pemahaman yang sama bahwa ketika mereka datang ke stadion untuk nonton sepak bola hanya untuk mendukung salah satu tim. Gak semua. Ketika ada orang beli tiket pertandingan antara timnas Argentina melawan Indonesia, jangan-jangan sebagian orang mendukung timnas Argentina. Dan beberapa yang lain datang hanya untuk ngelihat Lionel Messi. Ya karena ketika ribuan orang datang ke stadion, mereka datang dengan imajinasi yang berbeda-beda gitu, sehingga tidak bisa kita paksakan agar mereka mengerti bahwa tujuan kita, tujuan PSSI mendatangkan timnas Argentina dalam rangka untuk membangun mental karakter para pemain timnas kita. Nggak semua orang ngerti itu gitu. Jangankan bicara soal kemajuan sepak bola Indonesia, mereka yang datang ke stadion
Jangan-jangan mereka juga nggak ngerti soal formasi atau posisi setiap pemain. Jangan-jangan mereka bahkan nggak ngerti kenapa ada pemain diganti di tengah pertandingan misalkan. Mereka cuma kadang-kadang protes gitu. Ini kenapa diganti gitu? Kenapa pemain yang bagus, yang terkenal malah diganti? Ya karena sekali lagi ketika orang datang ke stadion, ketika orang nonton sepak bola, gak semua mereka ngerti cara bermain atau strategi bermain di lapangan. Sehingga ya orang yang datang cuma atas dasar suka-suka aja untuk have fun, untuk liburan dan sebagainya. Sehingga dari sini gitu ya, saya melihat bahwa pernyataan Jose Mourinho ketika dulu dia melatih Chelsea gitu ya, itu jadi benar adanya. Dulu ketika Chelsea itu dipimpin oleh Mourinho gitu ya, Mourinho itu pernah bilang bahwa sepak bola, sejarah sepak bola itu pada akhirnya hanya akan mencatat skor gitu ya. Sejarah hanya akan mencatat skor akhirnya. Nggak peduli dengan dramanya, nggak peduli dengan strateginya, nggak peduli dengan pelanggaran kartu merahnya. Nggak ada urusan gitu. Karena pada akhirnya menang adalah menang dan skor akhirlah yang akan dicatat oleh sejarah dan diingat oleh semua orang. Waktu itu saya agak-agak terima gitu karena Chelsea waktu itu mainnya kan parkir bus. Menang sih menang tapi parkir bus gitu. Waktu itu saya agak kurang setuju dengan Mourinho, tapi akhirnya hari ini kita ngerti gitu bahwa orang-orang yang datang untuk nonton atau orang-orang yang datang ke stadion gitu ya. Itu nggak semua orang ngerti gitu. Nggak semua orang nonton itu untuk menikmati permainan atau beragam strategi yang coba dimainkan oleh para pelatih. Nggak semua orang paham gitu. Orang taunya cuma skor akhir, sehingga dari sini gitu ya. Nasib pertandingan antara timnas Argentina melawan timnas Indonesia, nasib akhir dari cerita atau usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir dan PSSI belakangan ini, itu akan sangat tergantung dengan skornya gitu. Karena kalau skor akhirnya gitu ya, ya skor akhir itu gini. Kenapa kemudian skor itu menjadi sangat penting gitu ya? Karena yang paling bisa dimengerti oleh semua orang cuma skor. Kalau drama, penalti, pelanggaran, offset dan sebagainya, nggak semua orang ngerti. Kalau ada orang yang cedera dan sebagainya, nggak semua orang paham soal itu. Tapi kalau skor, semua orang paham, sehingga pembicaraan atau nasib pertandingan antara Argentina melawan Indonesia itu akan sangat tergantung dengan skor. Kalau skor akhirnya nanti akan memenangkan timnas Indonesia, menang dengan skor berapapun, 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, berapapun itu gitu ya, nampaknya itu akan membuat Erick Thohir menjadi superhero baru di Indonesia yang akan dibicarakan dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Ibarat sebuah mobil, sebuah kendaraan gitu ya, pembicaraan itu ibarat bensinnya gitu. Jadi kalau pertandingan timnas Argentina melawan Indonesia dan kita menang, Indonesia menang, maka bensin Erick Thohir ini kayaknya full untuk siap maju di Pilpres 2024. Kayaknya akan cukup lama dibicarakan dan sampai 2024 mendatang, sampai Februari kayaknya masih ada orang membicarakan terkait pertandingan antara Argentina melawan Indonesia dan kita menang. Itu akan banyak orang yang apresiasi atau berterima kasih kepada Erick Thohir. Itu kalau menang. Tapi kalau seri gitu ya, ini 50-50. Sebagian orang akan membicarakan, sebagian lagi nggak akan terlalu peduli. Karena sekali lagi, nggak semua orang ngerti bagaimana susahnya untuk menahan imbang timnas Argentina atau timnas yang menjadi juara Piala Dunia. Nggak semua orang ngerti. Karena mayoritas orang hanya ngerti menang atau kalah. Cuma itu. Kalau seri mereka nggak terlalu paham gitu ya. Jadi kalau seri ini nggak akan terlalu dibicarakan. Mungkin akan ada yang membicarakan gitu ya. Terutama orang-orang yang suka sepak bola atau paham atau sering nonton sepak bola. Mereka akan mengapresiasi keserian itu. Seri mungkin sudah dianggap menang gitu. Tapi kalau nanti pada akhirnya ini kalah gitu ya, timnas Indonesia kalah, itu semua orang akan maklum, sehingga pembicaraan terkait timnas Argentina melawan timnas Indonesia itu akan sangat cepat berakhir, atau mungkin ya seminggu 2 minggu udah nggak ada lagi orang bicara terkait pertandingan ini. Sehingga kalau kalah dari 1-0, 2-0 atau 3-0 mungkin nggak terlalu banyak orang yang akan membicarakan. Tapi kalau kalahnya sampai 10-0 misalkan atau 7-0, kayaknya itu akan dibicarakan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan cuma kalah 1-0. Sehingga hasil akhir dari skor pertandingan antara Argentina melawan Indonesia itu akan menentukan pembicaraan atau
apresiasi orang-orang Indonesia kepada PSSI dan Erick Thohir gitu ya. Ya memang pada akhirnya orang akan meminta agar tidak mencampurkan antara politik dan sepak bola. Itu benar gitu ya. Tapi ketika sebuah pertandingan sudah terjadi gitu ya antara Argentina melawan Indonesia besok gitu ya, pada akhirnya itu akan berpengaruh kepada Erick Thohir karena Erick Thohir adalah ketua PSSI yang punya kans atau peluang untuk maju di Pilpres 2024. Sehingga otomatis itu akan sangat berkaitan gitu. Dan di luar itu kita nggak tahu gitu ya, kita tunggu saja. Tapi dalam prediksi saya gitu ya, prediksi saya kalah sih gitu ya. Kalau kalah tuh biasa dan cepat selesai. Tapi kalau menang, wah, itu kayaknya Pak Ganjar harus hati-hati kalau sampai Argentina kalah sama Indonesia gitu ya. Ya tapi di luar itu, di luar soal skor menang atau kalah nantinya gitu ya, saya ngelihat potensi atau apa ya, drama atau cerita yang akan hadir di lapangan besok itu sudah cukup berkurang karena Messi tidak jadi datang. Mungkin Messi bukan pemain terbaik Argentina hari ini, mungkin Messi bukan pemain yang paling agresif di Argentina hari ini. Karena sudah cukup tua gitu ya, dia sudah pindah dari PSG ke Miami, jadi sudah bukan pemain top Eropa lagi dan sebagainya. Mungkin Messi sudah cukup tua atau sudah lanjut usia di sepak bola gitu. Tapi pada intinya orang taunya Messi gitu. Sehingga ketika Messi nggak datang atau nggak hadir, cerita terkait Messi di lapangan itu nggak akan terlalu banyak gitu, karena nggak ada orangnya gitu. Sehingga nanti pemberitaan-pemberitaan di media mungkin akan jauh berkurang tanpa kehadiran Lionel Messi. Sehingga ikon dari timnas Argentina ini ketika nggak datang ke Indonesia itu juga akan merugikan atau mengurangi porsi pembicaraan di media kita. Dan ikon yang kedua selain Messi gitu ya, mungkin di Indonesia itu adalah Pak Jokowi gitu. Jadi besok kalau Pak Jokowi datang atau nonton pertandingan antara Argentina melawan timnas Indonesia, itu mungkin akan menghadirkan cerita-cerita yang cukup banyak di media. Mungkin gitu ya kalau Pak Jokowi datang. Tapi kalau Pak Jokowi nggak datang, ya sudah, ini anyep, ini akan sangat bergantung kepada skor akhir akan seperti apa gitu ya. Ya karena ternyata euforia sepak bola itu nggak lama gitu. Karena kalau kita ngelihat ketika Argentina diumumkan akan datang ke Indonesia, itu kan tiketnya langsung sold out gitu ya, langsung cepat habis gitu ya. Tapi setelah itu kan euforianya jadi nggak terlalu besar lagi. Ketika Erick menyambut kedatangan timnas Argentina di bandara gitu ya, itu beritanya nggak terlalu besar atau nggak terlalu dibicarakan banyak orang gitu. Malah kalah sama pertemuan antara AHY sama Mbak Puan. Jadi ya inilah mungkin gitu ya dari pertandingan antara Argentina melawan Indonesia, saya terus terang jadi belajar dan mengerti gitu bahwa ternyata memang untuk urusan sepak bola memang banyak orang suka sepak bola, tapi nggak semua mereka sebegitu fanatiknya. Ada yang cuma pengen nonton aja, ada cuma yang pengen seneng-seneng aja, ada orang yang cuma pengen nonton pemainnya aja gitu, nggak peduli menang kalahnya. Sehingga ya dari sekian banyak orang pecinta sepak bola di Indonesia, itu ternyata yang loyal, yang memang fanatik itu ternyata minoritas. Orang yang paham sepak bola betul-betul, paham strategi dan cara bermain, atau menikmati setiap pertandingan sekalipun itu seri, itu ternyata adalah kelompok minoritas. Sehingga dari sini saya belajar dan mengerti kenapa di Pilpres 2019 lalu itu Pak Jokowi tidak menerima usulan materi soal kampanye Piala Dunia gitu, atau kampanye sepak bola di Indonesia. Karena dulu ketika sebelum Pilpres tahun 2018 gitu ya, itu kan ada beberapa tim yang mengusulkan materi-materi kampanye untuk disampaikan oleh Presiden di Pilpres 2019. Nah, salah satunya adalah sepak bola, kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi ternyata Pak Jokowi tidak menerima itu, dan sekarang saya ngerti gitu bahwa ternyata memang nggak semua orang ngerti gitu ya, dan nggak semua orang fanatik kepada sepak bola, sehingga percuma saja kalau kita menggait kelompok yang cukup kecil untuk kemudian digaungkan dalam skala umum gitu. Nggak akan terlalu kerasa efeknya, sehingga Pak Jokowi di Pilpres 2019 tidak menggunakan isu sepak bola sebagai bagian dari kampanye Pilpres gitu. Sehingga ya akhirnya saya ngerti gitu, ternyata euforianya itu tidak terlalu menanjak dan tidak cukup lama dibicarakan, makanya kemudian itu tidak dipilih. Ya Argentina dan Indonesia itu bagus bagi kita gitu ya, untuk membangun mental, karakter pemain sepak bola timnas kita, untuk sebagai pengalaman dan sebagainya, bagus sekali.
Tapi percayalah, tidak semua orang mengerti bahwa tujuan-tujuan besar itu sedang dilakukan oleh Erick Thohir. Sehingga Pak Erick, ya selamat berjuang gitu ya. Anda akan sangat bergantung dengan skor. Kalau skornya bagus, Anda jadi superhero. Kalau skornya kalah atau biasa atau seri, ya ini akan cepat dilupakan oleh semua orang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.